Apakah program makan bergizi gratis saja bisa membuat anak-anak menjadi pintar? Beberapa alasan mengapa makan bergizi gratis harus didukung oleh kebijakan lain yang One, two, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita bahas program makan bergizi gratis yang sering disebut program gizi anak sekolah atau program makan bergizi gratis. Merupakan salah satu proposal utama Bapak Prabowo Subianto selama kampanye pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 yang lalu. Gagasan ini juga pernah disinggung dalam kampanye Pilpres 2019. Tetapi saat itu ia tidak terpilih, guys. Dan pada tahun 2024, program ini kembali menjadi prioritas dalam platform politiknya, terutama untuk mengatasi masalah stunting, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Bapak Prabowo menekankan bahwa program ini terinspirasi oleh keberhasilan negara-negara seperti Brasil, India, dan Finlandia yang memiliki program serupa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui intervensi gizi sejak dini, guys. Oke, program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah seperti PAUD, SD, SMP, dan SMA untuk mendukung pertumbuhan fisik dan konsentrasi belajar. Makanan yang disediakan diharapkan mengandung protein tinggi seperti telur, daging, dan ikan, serta sayuran dan karbohidrat kompleks. Selanjutnya, tujuan program ini. Yang pertama, mengurangi stunting dan malnutrisi. Indonesia masih memiliki tingkat stunting sekitar 21% pada tahun 2023. Program ini bertujuan memutus rantai malnutrisi dengan memberikan asupan gizi seimbang kepada anak-anak. Baik banget sebenarnya program ini. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Anak-anak yang cukup gizi diyakini memiliki kemampuan kognitif lebih baik sehingga berdampak pada meningkatnya prestasi akademik dan produktivitas jangka panjang. Yang ketiga, mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Dengan bantuan makan bergizi gratis, keluarga miskin dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang lain seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Tapi yang mampu gimana ya? Yang keempat, membangun ketahanan pangan nasional. Program ini berpotensi mendorong permintaan terhadap produk pertanian lokal sehingga menggerakkan ekonomi pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan, guys. Dan yang terakhir, investasi SDM jangka panjang. Generasi yang sehat dan cerdas diharapkan menjadi modal utama Indonesia untuk bersaing di tingkat global, guys. Oke, selanjutnya kita bahas tantangan yang akan dihadapi program makan bergizi gratis menurut saya ya, guys. Yang pertama adalah logistik dan distribusi ke wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau. Infrastruktur yang belum merata bisa menjadi hambatan dalam distribusi bahan makanan ke daerah-daerah pelosok, guys. Yang kedua, ketersediaan dan konsistensi bahan pangan. Program ini membutuhkan pasokan bahan makanan dalam jumlah yang sangat besar dan berkualitas baik. Harus ada sistem yang memastikan bahan pangan selalu tersedia dan harganya stabil, guys. Yang ketiga adalah pendanaan dan keberlanjutan anggaran. Biaya program ini diperkirakan mencapai 420 triliun per tahun. Pemerintah harus memastikan sumber pendapatan yang berkelanjutan tanpa harus membebani APBN terlalu berat, guys.
Yang keempat, pengawasan dan efisiensi pengelolaan. Resiko korupsi dalam pengadaan dan distribusi makanan harus diminimalisir. Dibutuhkan sistem pengawasan yang ketat agar makanan benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan. Yang terakhir, ada perbedaan budaya dan pola konsumsi makanan juga menjadi tantangan, guys. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan kebiasaan makan yang berbeda tiap daerah. Menu makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar diterima masyarakat, guys. Pembahasan selanjutnya, apakah program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, ini menjadi pertanyaan buat saya. Buat kalian yang mendukung program ini, saya mohon maaf nih. Tapi, saya kok sepertinya kurang sepakat ya. Masa sih anak sekolah yang dikasih makan terus kualitas pendidikannya meningkat? Kan aneh. Menurut saya, meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya dapat dicapai dengan satu kebijakan saja, guys. Seperti program makan bergizi gratis, meskipun nutrisi memiliki dampak besar terhadap perkembangan kognitif anak, faktor lain seperti kurikulum, kualitas guru, fasilitas sekolah, serta lingkungan belajar juga berperan yang sangat penting. Selanjutnya, kita coba kutip penjelasan berdasarkan teori-teori para ahli dan pendekatan kebijakan yang telah terbukti berhasil di negara-negara lain. Yang pertama, teori pendidikan dan faktor-faktor penentu kualitas pendidikan. Menurut Jean Piaget, dalam teori kognitifnya, perkembangan intelektual anak berlangsung dalam beberapa tahap dan sangat tergantung pada faktor-faktor lingkungan termasuk gizi dan simulasi belajar. Menambahkan bahwa interaksi sosial dan lingkungan belajar yang mendukung juga berdampak penting dalam perkembangan kognitif anak. Dan menurut studi WHO menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada anak usia dini dapat menghambat perkembangan otak dan menurunkan kapasitas belajar. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis memang penting, tapi bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, guys. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor penentu kualitas pendidikan yang lain. Yang pertama adalah kualitas guru dan metode mengajar. Menurut John Head dalam penelitiannya Visible Learning, faktor terbesar yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah kualitas guru. Pelatihan dan profesionalisme guru harus ditingkatkan agar mereka dapat menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Pendekatan pembelajaran basis teknologi dan student center learning pernah terbukti meningkatkan keberhasilan pembelajaran, guys. Yang kedua, kurikulum yang relevan dan berorientasi masa depan. Howard Gardner dalam teori multiple intelligence menekankan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga kurikulum harus fleksibel dan menyesuaikan dengan potensi siswanya. Kurikulum yang mengajarkan literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan inovasi lebih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang, guys. Negara-negara dengan pendidikan terbaik seperti Finlandia dan Singapura telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan praktek nyata atau experiential learning. Yang ketiga, akses terhadap pendidikan yang merata. Amartya Sen dalam teori capability approach menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas adalah faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus memastikan pembangunan sekolah di daerah terpencil, distribusi guru yang merata, serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yang keempat, peran teknologi dalam pendidikan. Sugarta Mitra dalam eksperimentalnya Halt in the Wall menunjukkan bahwa anak-anak dapat belajar secara mandiri jika diberikan akses ke teknologi pendidikan. Penggunaan e-learning, kelas digital, dan AI dalam pendidikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, guys. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan sosial, keluarga, dan komunitas sangat mempengaruhi perkembangan akademik anak. Pendidikan yang berkualitas menentukan dukungan dari keluarga dan komunitas yang peduli terhadap perkembangan anak, guys. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya. Apakah program makan bergizi gratis saja bisa membuat anak-anak menjadi pintar? Program makan bergizi gratis memang membantu, tapi tidak cukup meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Beberapa alasan mengapa makan bergizi gratis harus didukung oleh kebijakan lain, yang antara lainnya adalah gizi yang baik hanyalah salah satu faktor dalam keberhasilan pendidikan. Anak-anak yang sehat memang lebih mudah belajar, tapi tanpa kurikulum yang baik, guru yang berkualitas, dan lingkungan belajar yang kondusif, anak tetap akan mengalami kesulitan dalam belajar, guys. Dan negara-negara maju tidak hanya mengandalkan program makan bergizi gratis, tetapi juga kebijakan pendidikan menyeluruh. Finlandia memiliki sistem pendidikan yang baik, bukan hanya karena gizinya yang baik, tetapi karena sistem pembelajarannya yang fleksibel dan guru yang berkualitas tinggi. Dan Singapura fokus pada pengembangan kurikulum, sains, teknologi, engineering, dan matematis, dan sistem pendidikan berbasis kompetensi. Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh investasi dalam infrastruktur sekolah. Sekolah yang memiliki laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang baik akan memberikan keberhasilan lebih optimal dibandingkan sekolah yang hanya mengandalkan pemberian makan bergizi gratis, guys. Dan sekarang solusinya kalau menurut saya nih ya, agar pendidikan di Indonesia meningkat, program makan bergizi gratis perlu dilengkapi dengan kebijakan lain seperti meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Kalau gurunya kebanyakan utang BRI, ya reformasi kurikulum yang berorientasi masa depan, membangun infrastruktur sekolah yang merata, dan mengoptimalkan peran teknologi dalam pendidikan. Kolaborasi dengan industri dan dunia usaha. Dan kesimpulannya, program makan bergizi gratis bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Meskipun gizi yang baik sangat penting bagi perkembangan otak dan kesehatan anak, pendidikan yang berkualitas memerlukan pendekatan yang lebih luas. Termasuk meningkatkan kualitas guru, reformasi kurikulum, pengembangan infrastruktur sekolah, serta menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia tidak hanya fokus pada pemberian makanan gratis, tapi juga membangun ekosistem pendidikan yang kompetensif dan inovatif. Dan oleh karena itu, jika Indonesia ingin meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan, program makan bergizi gratis harus dikombinasikan dengan kebijakan lain yang mendukung pendidikan secara menyeluruh. Materi saya ini berdasarkan opini pribadi saya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian.